di dalam tubuh ana mengalir darah Nabi. Ana adalah cucu yang ke-28, 29, 38, 34. Saudara, ada seorang pemuda bernama Bahar bin Sumaid, pemuda dari klan Bani Ba'alwi ya, yang katanya ulama, saudara, katanya cucu Nabi, katanya pandai atau alim dalam ilmu agama, bahkan berani menjamin katanya kalau santri lulusan pondok si Bahar ini, saudara, dijamin oleh si Bahar, saya jamin santri begitu lulus dari sini akan menjadi ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya, juga menjadi ulama yang istiqomah, menjadi ulama yang tidak bisa disuap, ulama yang tidak bisa dibeli. Begitu juga di pondok kami ada program 1 tahun bisa baca kitab kuning dari kiri ke kanan. Begitu, saudara, promosi si Bahar tentang pondok pesantrennya ya. Jadi katanya bakal dapat jaminan bahwa siapapun santri yang mau mondok di sana, mau belajar jadi santrinya si Bahar, dijamin oleh Bahar. Saudara, jaminan Bahar ya, bukan jaminan mutu, tapi jaminan Bahar akan menjadi alim ulama, akan menjadi ulama yang alim dan alimin pula, mengamalkan ilmunya, saudara ya. Begitu juga akan menjadi ulama yang istiqomah, ulama yang pemberani, ulama yang lurus, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa dibeli. Dan juga akan bisa membaca kitab kuning dalam waktu 1 tahun, saudara. Kira-kira ada yang percaya tidak, saudara? Kira-kira teman-teman di sini ada yang berminat memasukkan anaknya, saudaranya, sanak kerabatnya ke pondok si Bahar? Pondoknya apa namanya? Pondok Tajul Alawiyin ya, saudara ya, pondok Tajul Alawiyin. Jadi ulama ya. Jadi ulama, pertanyaannya, siapa yang bisa mencetak ulama? Siapa yang bisa mencetak ulama? Kecuali ulama lagi, saudara. Bagaimana? Misalnya saya mengaku saya bisa mencetak ulama loh. Lah gua kiai bukan, ustadz bukan, ya ngaku-ngaku bisa mencetak ulama. Orang-orang bakal ketawa, saudara. Yang bisa mencetak ulama ya ulama. Mana ada orang Bahlul bisa mencetak ulama? Tidak ada, saudara. Ulama belajar kepada ulama lainnya. Ulama memperoleh ilmu dari mana? Dari ulama lainnya. Ya, walaupun pada hakikatnya ilmu adalah pemberian atau amanah dari Allah, tapi dalam prosesnya kan belajar kepada orang yang memang sudah jadi ulama. Ya, mana bisa seseorang yang bukan ulama mencetak ulama? Mana bisa seseorang yang membaca kitab kuning dari kiri ke kanan bisa menciptakan atau mencetak santri-santri yang bisa baca kitab kuning dalam waktu 1 tahun? Lah dia 18 tahun lebih kan katanya mondok di sana sini ya, menjadi murid dari ulama habaib di mana-mana, saudara. Dia aja kayak begitu. Gimana bisa setahun dia menciptakan santri yang bisa baca kitab kuning? Kalau dia belasan tahun aja nggak bisa. Si Bahar menjamin seseorang yang mau menjadi santrinya, ya anak siapapun, ya teman-teman ada yang mau masukin anaknya, nanti dijamin dalam 1 tahun ya bisa baca kitab kuning. Kemudian lulusannya, outputnya akan menjadi ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang akan bisa mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah. Katanya ulama-ulama yang tidak bisa disuap, ulama-ulama yang tidak bisa dibeli. Yang kita lihat keahliannya si Bahar main biliar. Yang bisa dibilang ahli dari si Bahar mungkin salah satunya main biliar, saudara. Ya, ulama dari mana? Keahliannya main biliar, baca kitab kemana-mana. Ya, ditanya soal fikih kemana-mana, ditanya soal hukum ya suatu perkara nggak bisa menjelaskan, bahkan salah, bahkan memberikan jawaban yang ngawur, yang menyesatkan. Ketika ditanya tentang hukum, uang pendaftaran dalam perlombaan
burung, kontes burung yang kemudian hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran tersebut. Kata si Bahar, bukan judi, teman-teman. Ya, ulama, alim, tercipta dari orang yang menjawab seperti itu, tercipta dari orang yang baca kitab kuning dari kiri ke kanan. Ulama di mana, saudara? Ya, ulama. Oke, teman-teman, kita lihat bagaimana si Bahar, ya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, sepak terjangnya. Adakah sedikit saja di antara semuanya itu yang sering kita saksikan yang mencerminkan dia itu seorang alim, seorang ulama, seorang yang soleh, saudara? Ya, ada nggak? Coba teman-teman, saya mau tanya, kira-kira apakah ada yang bisa diambil dari si Bahar, dari perilakunya, lisannya? Dia adalah seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau ngomong sih gampang, Bahar, ya. Bahar ini nggak ngaca, ya, ketika dia promosi mempromosikan pondoknya, memang sudah siapa yang paling utama yang dilihat orang-orang ketika mau memasukkan anaknya atau siapapun ke dalam sebuah lembaga pendidikan, maka orang yang pertama orang yang nomor satu di pondok atau di lembaga pendidikan tersebut, ya, yang nomor satu di pondok si Bahar, ya si Bahar. Orang tua mau masukin anaknya ke pondok si Bahar, yang dilihat siapa? Si Bahar pasti duluan, saudara. Ya, apakah memang sudah separah itu masyarakat atau orang tua di kalangan muslim ini sehingga percaya begitu saja dengan omongan si Bahar bahwa dia seorang ulama? Ya, otomatis dia mengakui sebagai ulama, saudara. Kalau dia katakan dia jamin bisa mencetak ulama, maka dia harus seorang ulama. Nggak ada non ulama bisa mencetak atau menciptakan, ya, atau mendidik seseorang santrinya bisa jadi ulama. Kalau dia bukan ulama, ya, ketika orang melihat kapasitas seseorang, ketika orang melihat kualitas seseorang yang bicara, kemudian dia menjual sesuatu yang terkait dengan dirinya, maka orang otomatis akan menilai lebih dulu. Ulama nih senggol dong bos, ulama Ba'alwi ini seperti ini, saudara. Ya, bisa dikatakan dia ikon nomor 2, ya, setelah gurunya si Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara. Si Pirang sudah datang, saudara. Pirang, sini Pirang. Bule, itu rambut udah bayar pajak belum? Si bule, ya, kan dikatakan bahwa si Rizik itu adalah pawangnya si Bahar, kan? Si Bahar sendiri yang mengaku, ya, Rizik itu pawang dia. Emang si Bahar tuh apa ya? Si Bahar itu mengakui Rizik pawangnya. Kalau kita dengar pawang, biasanya apa? Biasanya binatang, biasanya binatang, kan? Kalau yang memerlukan pawang, ya kan? Apakah mengakui dirinya seperti binatang? Ya entahlah, ya teman-teman. Yang jelas dia punya pawang, katanya, namanya Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara. Ya, jadi kocak, malah lucu, dan dipertanyakan kalau ada orang yang mau percaya si Bahar ini seorang yang alim, seorang yang berilmu, ya, kemudian juga bisa mencetak ulama, bisa mendidik santri-santrinya. Yang kita lihat, dididiknya bukan jadi ulama, dididiknya jadi jongos. Si Bahar itu mendidik santri-santrinya biar jadi jongos dia, saudara. Dan memang ajaran di dalam Bani Ba'alwi adalah ketika seseorang menuntut ilmu, maka yang diutamakan adalah khidmat kepada guru, bukan mempelajari ilmunya. Ya, kalau gurunya ngaco, berkhidmat aja terus, ya ke bawah ngaco. Gurunya ngaco, gurunya nggak punya ilmu, meskipun berkhidmat, ya ilmunya nggak ada. Dapat ilmu dari mana coba santrinya? Meskipun berkhidmat sampai mengorbankan nyawa sekalipun, atau mengorbankan tenaganya, waktunya, saudara, sampai mau mencium kakinya. Kalau yang dia khidmati itu nggak ada ilmunya, dapat ilmunya terus dari mana? Itu jelas-jelas adalah perbudakan, bukan pendidikan, bukan mencetak ulama, tapi mencetak jongos, mencetak hamba sahaya, mencetak budak-budak yang mau ikut
perintah dia, yang mau nurut semua keinginan dia. Itu yang dicetak oleh si Bahar. Ya gimana mau mencetak ulama? Si Bahar juga bukan ulama. Dia aja tidak bisa mencetak dirinya sendiri jadi ulama, jadi orang yang berilmu. Ilmunya seperti apa si Bahar? Selain kuar-kuar, selain tarik urat, selain caci maki, selain sumpah serapah, ilmunya dari mana yang akan dipelajari oleh santri-santrinya? Ya kita lihat kayak si Rehan Al-Ghodri, itu jelas-jelas tuh cetakan si Bahar tuh ya. Si Rehan Al-Ghodri, si Gilang Al-Ghifari, itulah cetakan si Bahar. Apakah mereka ulama? Jadi ulama? Si Gilang Al-Ghifari, si Rehan Al-Ghodri jadi ulama kah mereka? Setinggi apa ilmu mereka? Sama kayak si Bahar, caci maki, kata-kata kasar yang keluar dari congornya yang katanya alim ulama. Ya itulah buktinya. Coba mana lagi? Nggak ada. Sudah berapa lama si Bahar punya pesantren? Mana cetakannya? Ya jangankan santrinya, si Baharnya sendiri kayak begitu. Ini kan konyol. Ini adalah sebuah lelucon, saudara. Kenapa harus kita bahas? Kenapa harus kita ungkit? Jangan sampai orang-orang tua di luar sana tertipu. Orang-orang tua di Bogor sana, terutama ya, ada yang orang Bogor di sini, jangan sampai tertipu, sampai kalian mau memasukkan anak-anak kalian jadi santrinya si Bahar. Dijamin jadi jongos, saudara. Ya, ahlinya apa nanti? Ahlinya ngesot, ahlinya jalan mundur, ahlinya jalan miring, ahlinya ngasih makan kuda. Jadi ahlinya apa? Ngasih makan burung, mandiin kuda, mandiin burung, ditarikin kumis, dijailin sama si Bahar. Ya diperlakukan semau-maunya. Itu pola pendidikannya, saudara. Pimpinannya kayak begitu, nggak jelas. Ya kalau diajak biliar mungkin jago, banyak trik yang mungkin yang dia bisa ya. Kalau diajak biliar, diajak gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, walaupun nggak enak suaranya, pinter ya, ahli. Diajak joget, saudara. Kalau bicara soal ilmu, yakni fi jambi minal mu'minina yakhruj. Segitu ilmunya, saudara. Ngaku sudah mengarang berbagai kitab apa fikih lah, saudara, kitab ilmu nahwu lah, sorof lah, dan lain-lain, bahasa Arab segala macam. Ngaku-ngaku, mana buktinya? Kitab apa namanya? Sudah terbitkah? Ya, kita jadi bertanya, kalau dia beneran ngarang kitab, nggak kebayang. Coba bayangin teman-teman, orang kualitas seperti si Bahar bikin kitab, kayak gimana itu isi kitabnya? Apalagi kalau dia misalnya ada karangan kitab fikih misalnya, waduh sesat orang ya. Nanti orang tak lihat cari hukum tentang judi, oh amburadul, tersesat orang ya, rame-rame. Wah ternyata kalau ikutan kontes burung ya, uang pendaftaran jadi untuk apa hadiah itu tidak termasuk judi halal. Ikan ngaco jadinya ya teman-teman, ngaco. Entah pengakuan dia 18 tahun ya kalau nggak salah, itu ngaji di mana ya. Dan salah satunya adalah dia itu katanya pernah di Al Khairat juga. Seperti itu kualitasnya, saudara ya. Teman-teman barangkali ada yang di Bogor ya, hati-hati hati-hati, atau dimanapun ya yang pernah, atau mungkin ada yang berniat, barangkali saudara kita atau tetangga kita ya, keluarga kita, ada yang masih percaya. Nah kasih tahu teman-teman ya, kasih tahu.